Before, after. Sebelum Nuwono Tasya dan Rumah Singgah dibangun, sang founder, Profesor Admi, punya alasan dan kisah yang luar biasa kenapa beliau membangun itu semua. Dan kenapa beliau sampai saat ini masih terus berkarya. Begini ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Admi Syarif. Saat ini bekerja sebagai guru besar di jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Kebetulan juga saya mengelola guest house yang namanya Nuwono Tasya di Kota Bandar Lampung. Saya terlahir di Bandar Lampung pada tahun 1967, jadi kurang lebih sudah 55 tahun lebih ya, jadi umur saya sekarang 55 tahun. Sampai dengan SMA, saya di Bandar Lampung, terakhir di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian setelah lulus SMA, saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran, Bandung. Dan terakhir, saya menyelesaikan program doktor dan memperoleh gelar PhD dari Ashikaga Institute of Technology Jepang. Nah, sebagai pendidik di Universitas Lampung, karir saya mulai pada tahun 1992. Kemudian melakukan pendidikan dan terakhir saya pada tahun 2022, jadi tepat 30 tahun, saya mendapatkan jabatan akademik guru besar. Nah, selain menjadi dosen di Universitas Lampung, saya juga saat ini mengelola rumah singgah yang namanya Nuwo Inspirasi dan juga aktif pada beberapa kegiatan dan organisasi, seperti misalnya saya menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, kemudian saya juga tercatat sebagai Ketua Canang Lampung, kemudian juga saya ketua sebuah organisasi yang namanya Lampung Heritage Society. Jadi dan beberapa organisasi-organisasi yang lain yang saya ikuti, khususnya terkait tentang bagaimana mengedepankan pembangunan dan pengembangan Provinsi Lampung. Di Unila, saya terakhir menduduki jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu terakhir pada tahun 2016. Dan setelah itu, hingga saat ini saya mengajar baik di program S1, S2 maupun S3 di Unila. Oke, rumah singgah itu sebetulnya inspirasinya cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Kebetulan ada sahabat saya, anaknya sakit, waktu itu sakit di sebuah rumah sakit saya sebut saja Darmais ya, di Jakarta. Jadi kebetulan saya dan istri membesuk anaknya kawan ini di sana. Kemudian beliau cerita bahwa beliau berterima kasih sekali ya, karena di dekat rumah sakit itu ada sebuah rumah singgah, di mana mereka bisa tinggal di rumah singgah itu. Kemudian juga pagi-pagi diantar pakai motor karena tidak terlalu jauh. Begitu juga kalau mau pulang dijemput, dibawa ke rumah singgah. Mereka bisa tinggal di situ, bisa makan gratis, bisa mendapatkan pelayanan yang baik sekali. Jadi ini sangat, menurut dia berterima kasih sekali sudah terbantu. Nah, mendengar cerita itu, gitu, saya terus berpikir, kebetulan di dekat rumah ada sedikit tanah. Saya bilang dengan istri, mungkin kita perlu juga buat rumah singgah. Kebetulan memang selama ini Nuwono Tasya itu selalu kita buat gratis buat orang-orang yang mau tes di Unila atau di mana-mana. Jadi selalu pada saat Sipen Baru kami selalu memberikan program
gratis. Jadi saya bilang sama istri, kenapa nggak kita bikin rumah singgah saja biar bisa lebih memberikan pelayanan. Nah, itu yang awalnya. Kebetulan mendapat tanggapan dari istri dan cukup positif, terus akhirnya kita coba bikin rumah singgah itu ya, tidak terlalu besar, lumayan lah, 2 lantai dengan total luas mungkin sekitar hampir 200 meter persegi, jadi bisa menampung. Ya kalau tamu masih 10 sampai 20 sih masih bisa. Nah, ini kita coba membuatnya dan alhamdulillah itu tercapai dan sekarang sudah cukup banyak dan rutin lah orang yang memanfaatkannya gitu. Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya di Jalan Datu di Balau, Gang Cipto nomor 23. Oke. Nur Natasha. Jadi ini juga punya cerita Nur Natasha ya. Jadi waktu itu saya dengan istri itu jalan-jalan ke Bandung. Jalan-jalan ke Bandung, kami tidak dapat hotel. Nggak dapat hotel. Kami akhirnya bingung sama istri. Saya bilang sama istri, kita cari guest house aja yuk. Gitu loh. Akhirnya kita cari. Kita menginap di sebuah guest house. Namanya Bumi Nini. Bumi Nini itu kalau diterjemahkan jadi rumahnya Nini. Nah, kami nginep di sana. Jadi ketika malam, saya ngobrol sama istri. Kalau seandainya kayak begini kita bikin di Lampung, wah ini bagus ini. Saya bilang begitu. Karena apa? Kebetulan saya punya kos-kosan. Dulu ini kos-kosan. Punya kos-kosan yang menurut saya itu lebih bagus daripada Buminan ini pada saat itu. Kemudian istri setuju juga sama gitu ya. Jadi ketika pulang ke sini, kami bikin. Nah, Nur Natasha ini namanya sama dengan Buminan ini. Kalau Buminan ini itu artinya rumahnya Nini, Nur Natasha ini rumahnya Tasya. Tasya itu adalah putri saya. Gitu. Ini kebetulan yang di belakang. Jadi saya coba ambil semuanya. Jadi namanya juga kita pakai, Buminan ini kita replikasi, kita gunakan untuk Nur Natasha. Oh, masih banyak sekali ya. Jadi kalau saya kebayang gitu ya, terutama adalah bagaimana Nur Natasha ini bisa menjadi Center of Excellence-nya Lampung. Saya kebayang kalau orang datang ke Lampung gitu ya, dia muter-muter kemana, kemudian dia balik ke sini. Di sini ada tempat musik Lampung gitu ya, ada suguhan tari Lampung, kemudian restorannya menyuguhkan oh ini masakan Lampung gitu. Jadi saya ingin bagaimana orang one stop gitu ya. Kalau orang ke Lampung, kita bisa menyuguhkan itu gitu. Bayangan saya seperti itu ya. Kalau untuk Nur Natasha alamatnya? Nur Natasha ini alamatnya di Jalan Perwira nomor 9 Raja Basah, Bandar Lampung. Nomor telepon ada yang? Nomor telepon 0821 827 01234. Betul, jadi yang namanya usaha, namanya bisnis, pasti ada momen-momen yang cukup berat ya. Khusus terkait dengan Nur Natasha ini, mungkin mirip lah dengan usaha-usaha lain. Kemarin kita menghadapi pandemi. Adanya pandemi, apalagi usaha-usaha yang bisnis terkait dengan pariwisata. Ini kan betul-betul tantangan luar biasa ya. Orang nggak ada yang mau, ya buru-buru mau jalan-jalan. Keluar rumah aja takut ya nggak ini ya. Jadi memang momentum itu 2 tahun itu dan sampai sekarang juga sudah mulai pulih walaupun belum 100%, tapi ya saya kira itulah dinamika dalam bisnis ya, ada naik turun dan kita nikmati. Kebetulan juga ini kan Nur Natasha bukan semata-mata profit oriented ya, profit oriented, tapi kita juga saya juga punya di sini itu apa yang saya kenal dengan untuk mencari happiness juga ya, mencari kebahagiaan juga. Jadi lihat ketemu teman baru, ketemu pengembangan ini buat saya satu yang happiness yang terus kita jaga gitu. Melestarikan ya, termasuk melestarikan budaya dan lain-lain. Ini proses.
Jadi betul. Jadi kan kalau kita lihat nih, Lampung ini keren ya, keren. Kita punya semuanya. Kita punya bahasa, kita punya tulisan, kita punya ornamen Lampung. Ya, Pak Bang Nasir tadi kita ngobrol, beliau salah satu orang yang ya membangun ornamen Lampung ini ya. Ini ornamen Lampung ini dikenal tidak hanya di Indonesia, sampai ke pelosok dunia. Kita tahu kemarin kain tapis Lampung atau motif Lampung itu sampai dipajang di stadion stasiun bawah tanah di Inggris. Artinya betapa motif-motif kelampungan ini keren. Nah, ini yang memang seharusnya anak-anak muda kita, kaum milenial kita mengambil ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kalau motif-motif ini, ornamen-ornamen ini dipakai oleh anak-anak milenial, oh ini bakal keren banget. Ya kita tahu anak-anak muda ini kan dikit-dikit selfie, ya, dikit-dikit selfie, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, ini akan luar biasa penyebarannya menurut saya. Jadi dengan adanya anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita bisa menyukai atau menggemari kelampungan ini, gitu ya, ini akan luar biasa. Nah, ke depan ya harapan kita memang kalau tadi belum ya harus kita ini kan, dan saya tidak henti-hentinya di Nonotase ini. Kita ada kelas tari Lampung, kita belajar tari Lampung. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda yang mau belajar nari Lampung, kita belajar di sini. Kita ajarin seminggu sekali gitu ya, sore-sore kita belajar. Kemudian juga yang mau belajar bahasa Lampung juga kita boleh ini kan gitu loh ya. Jadi sebenarnya mentornya nggak ada ya, tetapi saya banyak ngelihat, saya melihat, saya belajar. Kebetulan kan saya hampir 13 tahun ya, itu tinggal di Jepang dan di beberapa negara lain gitu loh. Nah, kesempatan saya di sana itu saya belajar. Nah, saya melihat bahwa sesungguhnya ini tidak hanya saya belajar tentang teknologi informasinya sendiri, tapi saya melihat betapa kekayaan yang kita punya, khususnya Lampung ini gitu ya. Kita punya semuanya, kita punya lengkap ornamen budaya, tapi kenapa kok tidak terlalu banyak kawan-kawan yang tertarik dan yang peduli. Bahkan kalau kita lihat, kalau mendengar bahasa Lampung, nama Lampungnya, orang seperti malah punya asosiasi negatif gitu ya. Orang Lampung itu begini ya, nggak ya, orang Lampung ada, bahkan tanda kutip lah, ada yang bahkan nyebutin, oh Lampung itu begal lah segala macamnya. Jadi saya terus berpikir, bagaimana kita mencoba mendorong bersama-sama kawan-kawan, baik itu orang Lampung yang asal Jawa, orang Lampung yang asal Banten, orang Lampung asal Palembang, orang Lampung asal Sulawesi, semua kita yang mendapatkan manfaat dari kebumian Lampung ini adalah orang Lampung. Jadi orang Lampung itu tidak hanya orang yang orang tuanya orang Lampung saja, tapi semua kita. Nah, saya ingin mengajak, saya ingin mendorong bagaimana semuanya ini mencintai kelampungan. Nah, ini saya juga terus belajar. Satu persatu saya belajar, termasuk tadi dengan Kakanda Nasir ya, di SMK 5. Saya lihat ini sekolah juga hebat banget gitu ya, bisa punya fokus kepada bagaimana mengembangkan kriya kayu berbasis ornamen Lampung, itu salah satunya, dan lain-lain, termasuk juga kakanda saya yang lain, misalnya Bang Ansori Jausal, ini juga adalah saya juga belajar banyak dari beliau, bagaimana yang sebetulnya kelampungan ini sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi saya di Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, tapi ya kebetulan saya ini bisa bangga karena saya kaya. Kayanya artinya jumlah kawan saya banyak. Saya punya kawan banyak, beberapa seniman ya, ada pelukis, ada penari, ada lain-lain lah. Nah, sehingga saya juga mencoba, karena memang kebetulan suka dengan kelampungan ini, saya coba mendekati kawan-kawan yang pelukis. Saya coba bagaimana membuat lukisan-lukisan tentang kelampungan, kemudian yang tari, yang sastra, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya juga ikut pada grup-grup seni budaya Lampung gitu ya, sehingga di sana saya belajar. Jadi ya karena tadi
mulainya kan dari kesukaan saja ya, sebetulnya tidak punya basic yang terlalu signifikan, tapi saya coba terus belajar dikit-dikit satu-satu, dan karena memang cinta kepada kelampungan ini gitu ya, saya kira teruslah dikit-dikit belajarnya, walaupun belum sempurna tapi terus dikit-dikit gitu. Ya, jadi begini ya Dinda, jadi memang saya punya prinsip, ya mungkin ini bukan prinsip yang benar ya buat pengusaha kali ya. Saya mencoba berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Jadi dari awal Nuono Tasa ini dibangun kan kita lihat kecil, kemudian ditambah dikit-dikit, ya sampai jadi seperti ini. Tapi kan perjalanannya memang lambat ya. Tapi alhamdulillah walaupun cukup banyak kawan-kawan dari perbankan yang menawarkan pinjaman, bunga lunak dan segala macam, tapi saya terus berpikir ini bisnis kan ya kalau dibilang tidak terlalu besar lah ya. Nah kalau saya pakai utang-utang juga nanti gimana cara bayarnya gitu. Jadi alhamdulillah Nuono Tasa ini memang dibangun bisnis tanpa hutang. Jadi alhamdulillah dengan bisnis tanpa hutang itu, walaupun kemarin cukup berat dengan adanya pandemi, saya masih bisa bertahan karena kami tidak punya kewajiban untuk membayar tiap bulan. Bisa bayang loh kalau tiap bulan ada cicilan sekian puluh juta, mu dari mana carinya gitu kan? Karena tamu nggak ada, ini nggak ada gitu. Itulah. Jadi alhamdulillah kita tidak punya hutang-hutang gitu ya. Sedikit sabar gitu. Ya, sedikit-sedikit lah. Oke, jadi gini, selalu saya bilang ke kawan-kawan semua ya. Jadi saya berpikir seperti ini. Saya juga punya anak angkat ya, punya anak asuh itu sampai sekarang mungkin hampir 10 ya anak asuh saya selain anak kandung saya Tasya dari dulu. Saya terus berpikir sama istri juga, kita bilang begitu bahwa memang kalau dipikir-pikir hidup ini tidak terlalu lama. Kalau saya ingat-ingat 30 tahun yang lalu itu kayak baru kemarin gitu ya. Sekarang sudah umurnya udah 55. Tetapi selalu saya sampaikan bahwa bagaimana caranya kita bisa terus berbuat baik. Kenapa? Kita yakin betul tidak ada balasan pasti dari perbuatan baik kecuali kebaikan. Jadi pastilah kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti akan balasannya adalah kebaikan. Gak usah ragu-ragu gitu ya. Nah tinggal waktunya kapan itu kita inikan. Jadi saya katakan bagaimana caranya jangan sampai kita ada kesempatan berbuat baik sedikit, tapi kita tidak ingin berbuat baik lah. Ya tentu saja kemampuannya beda-beda ya, tidak boleh pula ininya. Tetapi saya pikir bahwa dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kemampuan yang terbatas yang kita punya, harus balance lah. Untuk berpikir ke depan itu juga perlu gitu ya, tentu saja. Tapi juga berpikir sedikit-sedikit ke belakang itu juga perlu juga lah, balancing aja ya. Ya mungkin ya saya khususnya ya kalau mau jadi ustadz sudah agak telat ini kayaknya gitu ya, karena mau belajarnya lama lagi. Jadi bukannya nggak bisa sih, masih bisa lah ya, cuman saya pikir butuh proses yang jauh lebih panjang, sehingga memang dengan apa yang kita punya saat ini, dengan apa yang kita bisa saat ini sih saya pikir itu aja sih. Mungkin apa yang bisa kita tolong, bisa kita bantu, karena kalau sering saya katakan bahwa kita tidak tahu perbuatan baik mana yang bisa membawa kita ke surga. Nah, jadi kita nggak tahu itu. Jadi kita berbuat baik aja lah. Karena kita nggak tahu apa yang ngambil batu di jalan, apa yang ini kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu itu, dan saya yakin benar bahwa yang bisa kita lakukan hanya berbuat baik saja. Oke, terima kasih banyak. Jadi betul, kalau saya punya pesan ke anak muda. Ini kebetulan saya agak cukup lama di Jepang ya. Jadi pengalaman saya di Jepang itu saya ingin sampaikan ke adik-adik. Jadi untuk memulai sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah memulainya. Jadi apapun juga itu, sekecil apapun mulai. Kemudian kita melakukan apa yang dinamakan continuous improvement. Continuous improvement itu kalau bahasa Indonesia aja terus berubah.
Ya, kita berubah hari ini, orang tahu bahwa Admi hari ini bukan Admi yang kemarin. Begitu juga besok. Admi yang besok itu bukan Admi yang hari ini, selalu berubah. Saya ambil contoh saja kalau misalnya motor Jepang. Motor Jepang. Kita lihat ada motor Jepang itu misalnya tahun 2007. Orang bisa lihat aja dari warnanya tahu, oh ini tahun 2007. Ini bukan Honda tahun 2008. Kenapa? Tahun 2007 lampunya bulat. Kalau 2008 lampunya sudah petak. Dia selalu membuat perubahan-perubahan di setiap waktu. Jadi saya pikir kepada anak-anak muda kita, yang penting tidak perlu terlalu banyak teori. Kalau kita yakin bahwa itu adalah passion kita, kita mau kerjakan apapun juga. Ya, ini bisa juga dibikin YouTube channel, tapi yang lebih penting adalah perbaikan. Bagaimana yang kita kerjakan besok itu lebih bagus daripada hari ini. Paling tidak berubah, terus berubah. Jadi berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga orang tahu bahwa oh ini Rama tahun 2020, kelihatan dari mana? Kelihatan gambarnya sudah lebih bagus karena sudah menggunakan kamera sekian megapiksel misalnya. Ini menunjukkan bahwa orang tahu bahwa ini adalah satu perubahan. Jadi saya pikir itu saja sih, tidak terlalu banyak teorinya, terus berubah saja, terus amati, tiru, modifikasi. Kalau perlu begitu. Mudah-mudahan. Ya, makasih. Gimana nasihat untuk orang tua? Kadang-kadang kan ada anak muda atau anak yang punya mimpi tinggi, orang tuanya ngeliat, udahlah, bosannya aneh gitu kan. Ya. Anaknya ngotak melangkah nih gitu kan. Ya, memang begini ya. Ada orang tua yang berpikir, oh kalau sudah tua itu ya nikmati saja. Tapi menurut saya harus juga kita pahami bahwa menikmati itu bukan berarti diam, bukan berarti puas. Ya, saya pikir ya, mungkin saya nggak tahu, nanti saya berubah juga nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini, menurut saya berusaha ini adalah cara saya menikmati. Nah, jadi menikmati menurut saya adalah terus bergerak. Saya terus bergerak setiap hari. Sebelum saya tidur malam, saya berpikir what should I do tomorrow, ya nggak ya? Apa yang mau saya lakukan besok? Perbaikan apa yang ingin saya lakukan besok? Ini kita lihat ini. Misalnya ini hari ini kita lihat. Saya bikin kolam renang nih, yang natural nih di Natasha. Ini terus kita bikin. Besok minggu depan saya akan bikin, saya pusat kebugaran, pusat kesehatan, yang lain-lain lah. Inovasi-inovasi kecil yang sesuai dengan kemampuan saya ya tentu saja ya. Terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, tapi saya pikir kita harus terus bergerak. Karena apa? Kalau kita sudah merasa di puncak, maka apapun yang kita lakukan pasti penurunan. Nah, jadi ini prinsip dasar. Jadi tidak di akhir jalan yang mendaki pasti ketemu di jalan yang menurun. Ya, kalau kita sudah merasa kita di puncak, artinya itu kan akhir dari perjuangan ya, akhir dari ya udah puas gitu, pasti akan menurun. Semuanya menurun, termasuk kesehatan, termasuk segala macam. Jadi kita tidak boleh berhenti mendaki kalau menurut saya, terus berjuang. Tidak bicara hasil ya. Kita tidak boleh berpikir oh saya pengen untung sekian, tidak. Hasil itu belakangan. Saya berpikir begitu ya. Tapi saya bergerak. Saya berusaha bahwa oh hari ini saya dapat hasil, alhamdulillah. Tidak dapat hasil, ya itu biasa lah ya, namanya itu proses seperti itu. Tapi kalau kita berhenti bergerak, sudah pasti ya terjadi penurunan seperti itu. Jadi bangun tidur, lihat apa yang mau dilakukan hari ini, terus bergerak, improvement. Tapi ingat, setiap hari harus improve, harus perbaiki diri. Kalau hari ini saya bangun jam 6, mungkin besok saya bangun jam 6 kurang 5. Nah, jadi selalu ada 2-3 menit yang terus diperbaiki. Ya mungkin itu sih menurut saya yang bisa saya lakukan, hanya itu saja. Makasih Rama. Ada mau disampaikan lagi? Saya kira cukup sih, sekali lagi. Ini terima kasih, mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dalam bahasa Lampung, penano bahaso si kampun, kimalik wat saya nyembak, di meti gepak, mahap ngalimpura pun.